Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya. Perjalanan Orde Baru adalah sebuah peringatan bahwa kekuasaan dan keadilan harus selalu seimbang. Kita harus terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan keadilan, serta memastikan bahwa hak-hak rakyat terjamin. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Pertama pada adegan puncak Orde Lama. Di Istana Negara tahun 1965, Soekarno sedang berpidato di depan rakyat. Hatta dan Fatmawati berdiri di sampingnya. Rakyat yang tercinta, kita telah merdeka, tetapi perjuangan kita belum selesai. Kita harus menjaga kesatuan dan persatuan negara kita dari segala ancaman. Benar Bung Karno, kita harus tetap waspada dengan kondisi politik yang sedang memanas dan keadaan ekonomi yang sedang terpuruk sekarang ini. Kita harus ingat perjuangan ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi mendatang. Apakah kita masih bisa percaya pada pemimpin kita? Hidup kita semakin sulit dan harga-harga melambung tinggi. Betul! Saya sebagai jurnalis akan terus mencari kebenaran. Rakyat berhak tahu apa yang sedang terjadi. Kudeta dan kekacauan. Malam 30 September 1965, suasana tegang. Jenderal Nasution dan Soeharto sedang berbicara di markas militer. Selamat malam. Gerakan 30 September harus kita hentikan. Ini ancaman bagi negara kita. Saya setuju Pak Nasution. Kita harus bertindak cepat untuk menyelamatkan bangsa ini dari kekacauan. Pak Jenderal, apa yang sedang terjadi? Kami para rakyat butuh penjelasan dari kalian semua. Anak muda, ini bukan waktunya untuk bertanya, ini waktunya untuk bertindak. Percayalah pada kami. Baik Bapak Presiden, jika dalam waktu dekat belum ada perubahan, Anda harus mengundurkan diri dari jabatan Anda. Di Istana Negara tahun 1966, Soekarno sedang menandatangani surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Soeharto berdiri di sampingnya. Ini adalah langkah terbaik untuk bangsa kita. Saya percaya kepadamu, Soeharto. Terima kasih Bung, saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ini awal yang baru bagi Indonesia. Tetapi kita harus tetap waspada karena kekuasaan bisa mengubah siapapun. Pada tahun 1970 sampai 1980, Soeharto sedang memimpin rapat kabinet. Ali Murtopo hadir sebagai penasihat. Selamat siang Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Kita harus fokus pada pembangunan ekonomi. Kestabilan politik adalah kunci. Pak Presiden, kita harus mengawasi gerakan-gerakan yang bisa mengganggu stabilitas. Program pembangunan kita membuahkan hasil. Indonesia dikenal dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Benar Pak, pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7% per tahun. Industrialisasi berjalan dengan lancar dan sektor pertanian berhasil Bersuasembada beras. Terima kasih Pak Presiden, petani kita semakin sejahtera, produksi padi kita semakin meningkat. Pendidikan juga terus membaik, Pak. Sekolah-sekolah didirikan di berbagai pelosok, meski masih banyak PR untuk meningkatkan kualitasnya. Ini memang tempat bagi Indonesia dalam negeri. Pasar internasional juga mulai membeli produk-produk Indonesia.
Di suasana kota yang sedang berkembang pesat, pembangunan gedung-gedung tinggi dan pabrik terlihat. Tiada seindah ini duduk berdampingan, menyentuh hati dengan wajah kasih. Kita memang bekerja keras, tapi gaji kita semakin layak juga. Semoga kita bisa hidup lebih baik. Iya, walaupun kerja kita berat, setidaknya sekarang ada jaminan pekerjaan. Katanya ekonomi membaik, tapi kita masih susah makan. Pemerintah bilang ada pembangunan, tapi kami tidak merasakannya. Mungkin kita harus bersabar, tapi saya harap pemerintah tidak lupa pada rakyat kecil. Amira sekarang menjadi jurnalis senior. Mereka sedang menulis artikel kritis tentang pemerintah. Ali Murtopo menandatanganinya. Amira, kamu harus berhati-hati dengan tulisanmu. Pemerintah tidak suka kritik yang terlalu keras. Tugas saya menyampaikan kebenaran. Jika pemerintah benar, dia tidak perlu takut pada kritik ini. Situasi krisis moneter pada tahun 1997. Wah, berani sekali dia, tapi apa dia tidak takut? Kita butuh lebih banyak orang seperti Amira. Tanpa kritik, kita tidak akan maju. Reformasi dan keruntuhan Soeharto pada tahun 1998. Aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR MPR. Mahasiswa, buruh, dan rakyat berkumpul untuk menuntut pengunduran diri Soeharto. Reformasi revolusi, kami menuntut Soeharto turun dari jabatan.
Soeharto menandatangani surat pengunduran dirinya. Suasana di luar gedung DPR MPR bergemuruh dengan sorakan dan tangisan haru dari para demonstran. Peran militer politik harus kita perani pada fungsi utama menjaga kedaulatan negara tanpa menyambut tangan dalam pemerintahan. Reformasi juga harus terjadi di dunia pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bangsa. Kita harus mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Setelah 10 tahun lamanya saya memimpin dengan segala kekurangan dan kelebihan. Saya harap bangsa Indonesia dapat melangkah lebih baik di masa depan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepresidenan Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, tepat pada pukul 9 pagi, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Ini kerentek video kontol. Ini adalah kesempatan kita untuk membangun bangsa yang lebih baik, adil, dan demokratis. Perubahan ini bukan tanggung jawab pemimpin, tetapi kita juga sebagai rakyat, kita harus tetap optimis dan semangat untuk membantu perjuangan. Di sebuah ruang kosong, Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Soeharto berdiri bersama, seolah-olah merefleksikan perjalanan bangsa. Bangsa Indonesia dengan Kita telah melalui banyak hal, tapi satu hal yang pasti, perjuangan Indonesia tidak akan pernah berakhir. Semoga generasi mendatang bisa melanjutkan perjuangan ini dengan bijaksana. Kita harus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Setiap era memiliki tantangannya tersendiri. Yang terpenting adalah kita harus tetap bersatu sebagai bangsa.